Iya, terima kasih kesempatannya. Saya share screen dulu. Oke, kita lanjut pembahasan topik pada malam hari ini. Saya memberi tema yang agak sedikit berbeda, yaitu kenaikan Yesus versus Isra Miraj Muhammad. Jadi saya mengawalinya dengan perbandingan, studi komparatif, karena memang apa yang disampaikan oleh Ali dalam videonya yang 2 minggu lalu kalau nggak salah, dia memperbandingkan antara kenaikan Yesus dan juga kenaikan Paulus, kenaikan tanda kutip Paulus dengan Isra Miraj Muhammad. Dan ini dia punya maksud tertentu. Kita akan lihat seperti apa maksudnya dari perbandingan yang dia lakukan. Oke, saya screenshot salah satu bagian dari presentasinya, itu pada poin inti. Nah, di sini Ali menguraikan poin-poinnya sebagai berikut. Jadi ada persamaan sekaligus perbedaan antara peristiwa Isra yang dialami oleh Nabi Muhammad dan Yesus Kristus. Kesamaannya, keduanya mengalami peristiwa di ulal nalar yang dapat disebut sebagai perjalanan non-normal. Nah, yang dimaksud dengan peristiwa Isra oleh Yesus ini berkaitan dengan peristiwa pencobaan Yesus yang dialami pada awal-awal pelayanannya, yaitu pada waktu dia dicobai iblis di padang gurun, dan kemudian dari padang gurun ke Bait Allah di Yerusalem. Jadi Muhammad menyebut itu sebuah peristiwa Isra, dari migrasi atau berpindahnya dari padang gurun pada waktu pencobaan pertama, kemudian pencobaan berikutnya di Bait Allah. Nah, poin yang ditekankan oleh Muhammad dengan mengambil perbandingan itu bahwa keduanya sama dengan peristiwa yang dialami oleh Muhammad, dua-duanya tidak ada saksi mata. Jadi betul-betul Ali hebat mengambil poin persamaan ini. Lalu dicatat lagi berikutnya mengenai perbedaannya. Nah, di sini perbedaannya, kalau dari Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjid Al-Haram menuju ke Baitul Al-Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pada saat itu bait suci hanya berupa reruntuhan. Jadi ini kita garis bawahi pernyataannya, Bait Allah saat itu hanya berupa reruntuhan dan hanya tersisa bangunan tembok dan pintu gerbang. Nah, sebaliknya bedanya, kalau peristiwa Isra Yesus, yaitu dari padang gurun ke Baitul Maqdis, saat itu bait suci masih eksis atau belum hancur. Nah, coba kita lihat bagaimana Ali mencoba mencari beberapa titik temu yang menurut dia paralel. Kemudian Ali mengangkat lagi kisah penglihatan Paulus yang disamakan juga dengan peristiwa Miraj dari Muhammad, yaitu sama-sama naik ke surga. Dan dikatakan dua-duanya tidak ada saksi mata. Jadi poin-poin ini diangkat oleh Ali sedemikian rupa untuk membuat semacam narasi penyeimbang. Tadi Pak Garati angkat tentang saksi mata. Tetapi poin ini menegaskan ternyata ada peristiwa oleh Yesus, yaitu dari padang gurun ke Bait Allah, yang bagi Ali disebut Isra, itu tidak ada saksi mata.
Demikian juga pada waktu Paulus naik ke surga, itu tidak ada saksi mata. Jadi balance seperti itu, draw atau remis lah. Jadi ini upaya ahli mencari remis. Tetapi akhirnya kita akan bongkar apa-apa yang menjadi kelemahan dari pendekatan alis seperti ini. Pertama kita coba uraikan dulu narasi kenaikan Yesus yang sudah disebut juga oleh Pak Gratia pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 disebutkan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi ini poin penting yang menegaskan bahwa peristiwa itu punya saksi mata. Nah, yang diangkat oleh Alis sebagai perbandingan itu adalah peristiwa pencobaan kepada Yesus oleh iblis, yang pada substansinya ini bukan satu peristiwa yang berkesinambungan. Jadi pencobaan kepada Yesus oleh iblis di padang gurun maupun di bait Allah itu peristiwa yang terpisah, tidak ada kaitannya dengan kenaikan secara kronologis. Nah, berbeda dengan Isra Miraj Muhammad, itu satu paket kegiatan mulai dari peristiwa Isra, yaitu berpindahnya dari Mekah, Masjidil Haram, ke Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, itu sebagai Isra, lalu naiknya ke surga sebagai Miraj. Jadi dua sub peristiwa dalam satu peristiwa yang disebut Isra Miraj. Jadi sekali lagi, pencobaan kepada Yesus maupun peristiwa kenaikan itu dua peristiwa yang berbeda. Tetapi oleh ahli dicoba kait-kaitkannya. Untuk apa? Untuk mencari titik penyeimbang bahwa peristiwa pencobaan itu tidak ada saksi matanya. Oke, saya kira ini sebuah paralelisasi yang tidak tepat. Tetapi ya itu maksud Ali karena dia ingin berretorika, mengcounter poin tentang saksi mata. Karena bagi dia dengan mengangkat ini, poinnya bahwa Yesus juga tidak ada saksi mata dalam peristiwa pencobaan tersebut. Oke, saya kira kita sudah temukan satu kelemahan dari poin Ali. Nah, sekarang kita bahas tentang Paulus. Peristiwa Paulus naik tanda kutip ke surga itu terdapat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4. Nah, tetapi perlu ditegaskan pada ayat pertama, di situ Paulus menyatakan, aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan. Jadi ini sebuah vision, sebuah penglihatan yang diterima dari Tuhan. Lalu di ayat 2, di situ dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, jadi ini yang dianggap oleh Ali sebagai peristiwa Miraj atau peristiwa naiknya Paulus ke sorga. Dan ini juga tidak ada saksi mata. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Pertama, kita sepakat dengan Ali yang dia coba merujuk beberapa bapak gereja bahwa yang dimaksud itu orang tersebut adalah Paulus sendiri. Jadi dalam Bible Exposition Commentary, Paulus ini menggunakan pendekatan khas Yahudi saat itu, yaitu dengan berbicara dirinya sebagai pihak ketiga. Padahal dia, yang dimaksud adalah dia, tetapi dia menempatkan sebagai pihak ketiga. Dan memang dari beberapa penafsir,
umumnya sepakat bahwa itu mengacu pada Paulus, yaitu mengenai kisah yang dialaminya pada 14 tahun yang lalu. Jadi itu beberapa penafsir menyebutnya pada awal-awal pelayanannya. Ada yang menyebutnya pada saat dia masih dengan Barnabas, yang intinya rata-rata menyebut pada awal pelayanannya. Jadi ini peristiwa 14 tahun kemudian lalu dia menyatakan menulis surat ini. Jadi peristiwa itu dia belum ungkapkan nanti dalam suratnya. Jadi nggak ada masalah, kita sepakat dengan Ali bahwa itu merujuk pada Paulus. Nah, tetapi apakah peristiwa itu sebuah peristiwa fisik, real, atau spiritual? Nah, Paulus sendiri menyatakan dia tidak tahu. Dia tidak tahu apakah itu peristiwa secara fisik atau secara spiritual, atau hanya rohnya yang meninggalkan tubuhnya. Jadi dia tidak tahu. Nah, kita dapat petunjuk dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17. Nah, di situ disebutkan, sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Jadi ini beberapa penafsir mengaitkan dengan ayat ini. Jadi dari data ini sebenarnya sangat kuat menunjukkan bahwa itu adalah peristiwa spiritual. Jadi bukan fisik Paulus yang juga naik ke sorga, tetapi rohnya yang naik ke sorga. Jadi ini sama dengan pendapat minoritas dalam tradisi Islam yang menyatakan bahwa peristiwa Isra Miraj itu secara spiritual, jadi bukan secara fisikal. Itu dengan data bahwa dia dijumpai tidur seperti yang diuraikan oleh Pak tadi. Jadi sekali lagi, ini juga perbandingan yang tidak tepat, karena posisi Ali, yang jelas posisi Ali pastinya dia dalam menganggap peristiwa Isra Miraj itu adalah peristiwa yang fisikal. Jadi betul-betul roh dan tubuh Muhammad melakukan peristiwa Isra Miraj. Sedangkan Paulus dari data ini lebih pada spiritual ascension atau kenaikan secara virtual. Jadi saya kira tidak tepat membandingkan ini. Dan peristiwa spiritual ini memang tidak ada saksi mata. Karena siapa yang saksi mata? Orang yang sedang mengalami vision, sedang mengalami penglihatan. Itu nggak ada. Sedangkan peristiwa fisikal yang diklaim seperti itu, maka justru perlu sekali saksi, karena sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat, disaksikan. Nah, ini saya kira sekali lagi, ini kelemahan yang kedua, Ali mencoba mengambil perbandingan dengan peristiwa kenaikan Paulus tadi. Nah, Ali mengutip dari Ancient Christian Commentary, saya kira nggak ada masalah karena kita juga sama bahwa itu merujuk pada Paulus. Nah, yang menarik, ini ada kalimat, kita ulangi, di bagian tadi, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, berarti di sini ada 3 tingkatan di sorga. Seperti apakah itu? Ini sebuah kalimat yang menarik sebenarnya. Ternyata yang dimaksud itu adalah penggambaran 3 level. Saya mengikuti dari Josh New Testament Commentary, itu dia sebutkan the third heaven is not the air atau the first heaven, or the sky where the stars are, the second heaven, but the place where God is, a spiritual realm. Jadi yang dimaksud tingkatan ketiga dari surga atau langit
itu merujuk pada tempat kediaman Tuhan atau surga kediaman Tuhan. Dan itu kalau kita menggunakan tadi Paulus, itu merujuk pada Firdaus. Jadi saya kira ini jelas. Nah, lalu apa ini maksud dengan tingkat kedua dan tingkat pertama? Nah, tingkat pertama menurut Jewish New Testament Commentary itu merujuk pada air atau udara. Jadi atmosfer kita itu disebut sebagai langit tingkat pertama. Jadi ini penggunaan yang tepat menurut saya. Lalu kemudian the second heaven atau langit atau surga tingkat kedua itu adalah sky atau langit kalau kita Indonesia atau ruang angkasa yang terdapat bintang-bintang yang jumlahnya miliaran bintang. Itu sebagai the second heaven. Dan yang tidak terjangkau oleh sains, oleh memang logik manusia, itu yang tingkat ketiga. Nah, itu kediaman hadirat Allah. Jadi saya kira cocok dengan referensi dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Di sini dikatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Jadi di sini terlihat ada tingkatan. Di atas bumi, itu keberadaan udara kita, lalu ada langit. Nah, di sini ada langit yang mengatasi segala langit. Nah, ini sesuatu yang spiritual. Jadi sesuatu yang tidak terjangkau oleh sains, oleh logik kita, dan itu merujuk pada kediaman Allah. Oke, jadi jelas sekali ya bahwa kita bisa memahami 3 tingkatan surga tersebut. Nah, tentu ini agak berbeda dengan pemahaman saudara kita Muslim tentang peristiwa Isra Mi'raj yang menyebut tentang keberadaan 7 langit tingkatannya. Langit pertama, Muhammad menjumpai Nabi Musa kalau nggak salah, kemudian lagi kedua, Nabi berikutnya, dan terusnya sampai langit ketujuh, kediaman Allah. Oke, saya kira ini penjelasan kita, apologetik kita terhadap upaya Ali mengotak-atik Alkitab untuk mencoba mencari poin dalam rangka tadi, remis tadi. Nah, sekarang kita coba melihat data mereka. Sebenarnya ini poin tentang Isra Mi'raj ini sudah cukup detail disajikan oleh Pak Gatia, tetapi saya akan lengkapi beberapa data pelengkapnya. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj tertera dalam Quran sendiri, dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, yang menyebut tentang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Jadi ini Masjid Al-Aqsa ini masjid yang jauh. Dalam tafsiran Depak RI langsung menegaskan itu adalah Masjid Aqsa, Al-Aqsa. Nah, kemudian kita masuk pada, ya ini terlewatkan. Pada poin pembahasan kita. Apakah yang dimaksud itu adalah Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Abdul Malik, yang lokasinya dirintis oleh Khalifah Umar bin Khattab, atau merujuk pada Baitul Maqdis? Dalam hal ini Bait Allah Yerusalem atau Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Nah, 2 hal ini menjadi kontroversi sebenarnya. Karena 2 bangunan yang berbeda antara Bait Allah maupun dengan Masjid Al-Aqsa. Nah, yang menariknya dalam Sahih Al-Bukhari menyebutkan tentang keberadaan 3 masjid.
three mosque, itu Al-Masjid Al-Haram, kemudian the Mosque of Mosque of Aula Apostle, and the Mosque of Al-Aqsa, Mosque of Jerusalem. Jadi saat itu sangat tegas dikatakan bahwa peristiwa perjalanan itu sudah ada 3 masjid. Nah, ini memang ada beberapa apologet Muslim mencoba mendefinisikan pengertian masjid ini bukan berarti bangunan. Nah, ini cara mengkanter beberapa poin dengan menyatakan bahwa masjid yang dimaksud itu adalah bukan otomatis bangunan, tetapi apapun sikap menyembah itu sudah dianggap masjid. Jadi dari katanya itu sendiri. Nah, tetapi dari data ini, Sahih Bukhari ini tegas merujuk pada 3 masjid bangunan, bukan sekedar ibadah, tempat ibadah. Nah, yang jadi pertanyaan seperti tadi Pak Grati awali, apakah dimaksud Bait Allah Yerusalem atau Masjid Al-Aqsa yang dibangun Amir Abdul Malik? Nah, ini menjadi hal yang menarik dikaji lebih lanjut. Kenapa? Karena pada sekitar abad ke-6 ke-7 waktu lahirnya Islam, posisi Bait Allah Yerusalem itu sudah hancur. Sedangkan Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Abdul Al-Malik itu nanti dibangun tahun 691 Masehi. Nah, ini sebuah hal yang menjadi PR bagi Ali untuk mencoba mengklirkan data sejarah ini. Karena Bait Allah yang kedua, the second temple, itu hancur di tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Sejak itu hanya tersisa reruntuhan. Nah, sekarang kita coba lebih detail lagi bangunan itu. Dalam Sahih Al-Bukhari juga dikatakan, I stood up in Al-Hajar, the unroofed portion of the Kaabah, and Allah displayed Baitul Maqdis before me. Jadi di sini dalam Sahih Bukhari, pada waktu dia masih berada di Mekah, dia diperlihatkan oleh Allah tentang Baitul Maqdis. Jadi semacam vision tentang keberadaan Baitul Maqdis. Nah, posisi dia ada di Ka'bah, ada di Mekah, tetapi diperlihatkan bagaimana Baitul Maqdis. Nah, apa yang diperlihatkan di sini? Ini jadi pertanyaan. Karena Baitul Maqdis kalau merujuk pada Bait Allah itu sudah hancur. Apakah yang diperlihatkan itu sekedar tembok Yerusalem yang masih tersisa? Atau seperti apa? Kalau Al-Aqsa, nah ini Al-Aqsa pada waktu itu belum dibangun. Nah, menariknya dalam buku Ibn Sa'ad, dalam Al-Tabaqat Al-Kabir, ada yang memberi detail penjelasan yang bertanya. Di sini narasinya sebenarnya sama, visualize Bait al-Maqdis and describe its signs. Jadi dengan menggambarkan beberapa tanda-tandanya, some of them said, nah, beberapa mengatakan, how many doors are there in the mosque? Ada berapa pintu-pintu berada dalam masjid itu? Lalu di sini, I had not counted them. Saya tidak menghitungnya. So I began to look at it and counted them one by one. Lalu saya kemudian mulai melihatnya dan menghitungnya satu persatu. Jadi data ini memberi petunjuk secara implisit bahwa keberadaan entah Baitul Maqdis, Bait Allah atau Masjid Al-Aqsa itu dalam bentuk bangunan yang eksis.
Nah, masalahnya Ali menyatakan, dan itu sangat tegas. Ini saya kutip bagian atas pernyataan Ali, yaitu masjid Baitul Al-Maqdis di Yerusalem, dan saat itu bait suci hanya berupa runtuhan. Sisanya bangunan tembok dan pintu gerbang bait suci yang masih berdiri kokoh. Jadi yang tembok ratapan, kemudian dengan pintu gerbangnya. Jadi tidak ada, jadi Ali punya posisi bahwa memang tidak ada tempat bangunan untuk beribadah karena hanya tembok, tidak ada atap dan sebagainya, hanya tembok saja. Tetapi pernyataan Ali ini, dan ini memang data sejarah seperti Ali katakan, ternyata berbeda dengan apa yang data dalam Sahih Bukhari, ini salah satu hadis yang sahih, dan dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kabir. Oke, ini problematik yang perlu dibahas oleh atau dijawab oleh Ali. Kemudian data lebih lanjut itu juga dalam Sahih Muslim. Nah, di sini disebutkan I wanted it. Jadi mengikatnya, jadi posisi itu dia dengan borak, sebuah hewan tunggangan, lalu dia ikatnya di tempat itu, kemudian dikatakan and came to the temple, then tethered it. Kemudian berikutnya lagi, I entered the mosque and prayed two rakaah it. Jadi saya masuk ke dalam. Jadi ini menggambarkan sebuah bangunan sangat clear. Sedangkan Ali sendiri nyatakan hanya ada temboknya saja, bukan sebuah bangunan. Apalagi di sini katakan I enter, masuk, berarti merujuk sesuatu bangunan yang dimasuki. Dan ini dalam tafsir Al-Jalalain, dia juga sebutkan I reached the holy house of the Jerusalem. Dia mencapai holy house, jadi rumah yang suci, rumah kudus yang ada di Yerusalem. Jadi data-data ini menunjukkan bangunan atau tempat itu eksis yang dikunjungi oleh Muhammad. Nah, ini menjadi problema karena Ali dan data-data sejarah menyatakan bait sucinya sudah hancur. Oke. Nah, kemudian period of construction ini saya kira Pak Gratia sudah singgung. Saya hanya menambahkan datanya saja. Dalam Bukhari itu dikatakan bahwa yang pertama dibangun di bumi ini adalah Masjid Al-Haram di Mekah. 40 tahun kemudian Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Nah, sekarang kalau Al-Aqsa itu merujuk pada Bait Allah, nah Bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu selesai tahun 551 Masehi. Itu datanya bisa kita lihat, peristiwa selesai pembangunan itu dalam satu raja-raja. Nah, berarti kalau Bait Allah ini bangunan yang kedua, masjid yang kedua, maka bangunan pertama kita mundur sehingga dapat angka sekitar 991 Masehi. Nah, jadi kalau ini bukan Masehi ya, ini sebelum Masehi. Jadi salah kode. Sehingga dengan acuan Bait Allah 951 sebelum Masehi, maka Masjid Al-Haram itu sekitar 919 Masehi. Nah, itu konsekuensinya kalau menggunakan pernyataan dari hadis bahwa jaraknya hanya 40 tahun. Nah, poin yang kita bisa dapat, saya ringkaskan saja. Poinnya pertama, kisah Isra Miraj dari Makkah ke Yerusalem, kisah Isra, itu satu paket dengan Miraj dari Baitul Maqdis ke surga. Nah, sedangkan kisah pencobaan Yesus itu terpisah dengan kenaikan. Cuma Ali hanya mencoba mencocok-cocokkan saja. Nah, kemudian kisah Paulus yang naik ke surga itu peristiwa spiritual. Sehingga kalau peristiwa spiritual itu memang tidak ada saksi mata. Siapa yang menjadi saksi orang yang sedang mimpi? Peristiwa mimpinya itu siapa yang saksi? Nggak ada. Nah, tetapi peristiwa Miraj itu dianggap
peristiwa fisikal, sehingga memang bahkan bisa disaksikan jika memang ada saksinya. Kemudian yang berikut tentang 3 tingkatan surga. Tadi kita sudah bahas tingkatannya itu semacam bahasa alegoris untuk menunjukkan pada langit, ruang angkasa, dan sesuatu yang tidak terjangkau logika kita, yaitu kediaman Allah yang disebut dengan tingkat ketiga. Nah, agak berbeda dengan deskripsi 7 langit dalam peristiwa Isra Miraj, karena itu sangat detail menjelaskan bahwa di langit pertama ada nabi-nabi ini, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, dan seterusnya. Jadi saya kira berbeda dengan apa yang dipahami dalam Alkitab. Kemudian peristiwa kenaikan Yesus, saksinya banyak. Nah, berbeda dengan Isra Miraj, tadi Pak Gratia sudah sangat tekankan poin ini. Dan terakhir masalah peristiwa Isra Miraj itu sendiri. Merujuk bangunan mana? Karena bait Allah itu sendiri itu sudah hancur. Jadi bait Allah pertama, the first temple, ini dibangun oleh Salomo, dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 587 Masehi. Nah, lalu bait Allah yang kedua sejak Ezra Nehemia dibangun, atau the second temple, maka itu dikenal juga dengan periode the second temple sampai 70 Masehi. Sampai hancurnya bait Allah yang kedua oleh Jenderal Titus. Sesudah itu sampai saat ini bait Allah yang ketiga tidak dibangun. Jadi belum dibangun. Nah, sehingga jadi pertanyaannya, bangunan apa yang dimaksud itu? Di sisi lain, Masjid Al-Aqsa itu nanti dibangun oleh Abdul Malik pada tahun 651 Masehi. Jadi ini PR bagi Ali untuk menjelaskan data sejarahnya. Oke, demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy Jeffrey. Terima kasih Pak Gracia. Mudah-mudahan Ali menonton acara ini dan berusaha mengerjakan tugas PR-nya. Jadi kajian hari ini sangat jelas, dari literasinya benar-benar sudah disampaikan dari kedua narasumber kita, bahkan dari literasi dari Islam sendiri ya. Kami menganjurkan teman-teman para pendengar untuk mengkaji kebenarannya dan menilainya masing-masing. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sebentar saya akan share screen. Kami akan menginfokan beberapa info dari kami. Oke, jangan lupa untuk mendukung pelayanan kami pada channel Inyo Manis, tentunya Pak Gracia Pelo, dan channel Apologia Historia dari Pak Jimmy Jeffrey. Dan juga masih banyak di-relay dan di-repost oleh YouTuber lainnya, diantaranya adalah Jakom Channel, Keluarga Imam Rasuli Official, L2GLG, Scott Orang Indonesia, dan Yusuf Andrew Hutagalung Channel. Dan juga masih banyak di-relay oleh teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya kami tampilkan kegiatan kami di Keluarga Imam Rasuli. Teman-teman bisa screenshot untuk mengikuti pengajaran-pengajaran di Keluarga Imam Rasuli agar tidak ketinggalan. Baik, bagi teman-teman yang terpanggil untuk sekolah teologi dengan gelar STH, Sarjana Teologia, S1 ya, bisa bergabung dengan Yayasan Raja Wali Arastamar Indonesia, STT, RAI, pimpinan dari Pak Deki Ngadas. Dan juga untuk kontak personnya sudah ada tertera di sini, teman-teman bisa screenshot atau langsung scan barcode yang ada di layar masing-masing supaya bisa langsung bergabung dengan STT untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dan kami ada program baru setiap malam, baca Alkitab 5 pasal, dari Senin sampai Sabtu jam 10 malam waktu Indonesia Barat, di Zoom Sersankir. ID dan password sudah tertera bagi teman-teman yang mau bergabung dengan kami tunggu kehadirannya. Dan berikut adalah cara bergabung dengan kami, bisa melalui Telegram di t.me/keluarga Imam Rasuli, atau melalui website di www.imarasuli.com. Dan kami ada satu aplikasi baru untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman di sosial media.
Nah, berikut adalah https://1link.com/keluarga Iman Rasuli. Dari aplikasi ini teman-teman sudah bisa mendapatkan pengajaran dan fasilitas-fasilitas lainnya bersama dengan keluarga Iman Rasuli. Bentuk aplikasinya seperti ini, dan ini adalah linknya. Boleh teman-teman catat atau screenshot, jadi bisa dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan pengajaran melalui link tersebut. Terima kasih. Sekian info dari kami. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bang Scott. Silakan Bang Scott. Baik, mohon dicek kalau suara saya kedengaran ya. Mantap. Baik, Lanjut. terima kasih. Terima kasih pengajarannya Pak Gracia dan Pak Jimmy. Ini sangat menarik. Ada banyak juga pertanyaan yang telah masuk. Pertama saya bacakan pertanyaan dari Pak Jim. Selamat malam Pak Gracia. Izin tanya Pak, benarkah buruk makhluk mitologis yang diadopsi Islam? Terima kasih Pak. Silakan. Mungkin saja karena di sejarah kekristenan di dunia-dunia yang lain nggak pernah ketemu makhluk itu. Itu hanya ada di dalam kisah-kisah Islam. Jadi ini apakah real, apakah mitologis, saya nggak yakin itu makhluk itu pernah ada. Tapi beda sama orang Muslim masih meyakini bahwa binatang yang separuh perempuan, separuh seperti kuda, itu ada dan itu real. Itu beda pendapat, beda keyakinan, pandangannya beda. Itu aja sih. Baik Pak, terima kasih Pak Gracia. Selanjutnya dari Pak Tommy, izin bertanya Pak, upah di sorga apakah ada hubungannya dengan tingkatan di sorga? Silakan Pak. Di surga tingkatan, yang saya tahu orang yang masuk surga itu punya tingkatan-tingkatan. Orang yang mati syahid mendapat mahkota kehidupan. Yang orang-orang biasa masuk surga tapi nggak dapat mahkota. Hanya itu aja sih. Baik Pak. Ya, kalau kita kaitkan dengan pembahasan tadi, ini agak berbeda karena yang pembahasan tadi yang dimaksud surga tingkat ketiga itu dalam pengertian langit yang ketiga kita sudah bahas. Yang pertama itu beberapa penafsir menyebut itu udara kita, lingkungan kita. Yang tingkat kedua itu adalah langit dan tingkat ketiga itu kediaman Allah. Nah, jadi berbeda dengan pengertian dalam surga itu sendiri. Surga atau Firdaus itu sendiri. Tadi Pak Grate bilang ada mahkota. Nah, seperti itu. Saya kira itu pembahasan sendiri dan memang datanya belum eksplisit menyebut adanya seperti itu. Jadi kita beberapa yang menyatakan kemungkinan ada beda dengan adanya mahkota dan tanpa mahkota. Jadi sekali lagi berbeda dengan pembahasan kita dengan 3 tingkatan surga tadi. Baik Pak, mungkin untuk lebih mudah memahaminya, surga yang dimaksud Pak Jimmy itu kita bisa samakan dengan dimensi ya Pak. Mungkin itu lebih membantu kita memahaminya. Pertanyaan berikut dari Pak Hendra. Salam Pak, maaf agak sedikit melenceng. Tetapi apakah mungkin letak kota Mekah sebagai kota tempat pertama dibangun masjid itu nggak sama dengan Mekah yang sekarang? Rasanya aneh kalau disunahkan hampir ke Masjid Al-Aqsa sebelum berhajj ke Masjidil Al-Haram, Mekah Arab sekarang, karena jaraknya terlalu jauh. Atau mungkin Masjidil Al-Aqsa yang sekarang itu bukan Masjidil Al-Aqsa yang sama dengan yang ada di hadis. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Inilah yang namanya komplikatednya narasi-narasi Islam. Dibilang Muhammad sholat ke Baitul Maqdis. Padahal Baitul Maqdis di zaman itu tidak ada. Terus ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masih belum ada. Ada kepel kecil gereja yang Umar bin Khattab pun tidak mau sholat di dalam kepel kecil. Karena nanti dikira orang itu masjid, tempat sembahyang umat Islam. Sehingga Umar sholat di luar. Dan tempat di mana Umar bin Khattab sholat, dibangun Masjid Umar. Belum ada Masjidil Aqsa. Jadi yang dimaksud Masjidil Aqsa mana? Karena di dalam
narasi-narasi hadis, sudah ada beda jaraknya cuma 40 tahun dari Masjidil Haram yang sudah ada di zaman Adam dan Hawa, di zamannya Kain dan Habil. Ini masjid apa? Karena Bukit Zaitun baru dipapras, dijadikan tempat untuk bait Allah oleh Sulaiman. Itu abad 9, abad 10 sebelum Masehi. Artinya, sebelum Bukit Zaitun ujungnya dipapras, dibikin bait Allah, sudah ada yang namanya Masjidil Aqsa. Jadi yang dilakukan oleh Raja Salomo, pasti itu bukan Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa sudah ada sebelum ini dibangun. Ini yang namanya repot. Kalau mengenai Mekah, ya jelas ini menjadi complicated. Orang Muslim meyakini bahwa Mekah itu sudah ada sejak zaman Adam. Padahal kalau kita lihat sudah berkali-kali saya sama Pak Jimmy Jeffrey di dalam duet apologetika, sebelum abad 4, sebelum Masehi, sebelum Herodotus, tidak ada namanya Mekah. Jadi data-data sejarah sebelum abad Masehi, itu tidak ada semua kota Mekah. Tapi namanya, yang penting yakin. Begitu hadis sahih mengatakan sudah ada, ya ini harus diyakini. Persetan itu tidak ada bukti arkeologisnya. Persetan tidak sesuai dengan sejarah. Yang penting yakin. Nah kalau kita sudah ngomong dengan kelompok seperti ini, susah kan? Akhirnya ya, yang percaya silakan percaya. Yang jelas, mengenai kesejarahan Mekah hanya ada di dalam Quran dan hadis. Di luar narasi Islam, tidak ada bukti arkeologis dan bukti sejarah. Hanya ada keyakinan dan kepercayaan ini saja. Gitu. Sekarang Pak Jimmy. Ya, cukup. Baik, Pak. Baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Pak Ian. Salam Pak Gracia, untuk apakah sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj itu buat Muslim? Kalau untuk ke surga, kenapa harus dari Al-Aqsa? Apakah Mekah kurang suci? Silakan Pak. Itu saya kurang tahu, tanyakan ke Muhammad harusnya ya. Karena yang semua kisah ini dengan berbagai versi yang complicated, itu sumbernya dari kisahnya, pernyataannya Muhammad. Yang diterima orang ini, ceritanya versi ini, yang diceritakan oleh orang ini versinya beda-beda. Nah, mengenai apa tujuannya, saya nggak tahu karena semua ini bersumber dari pernyataan Muhammad. Tadi malam saya ke sini, ke situ, begini ceritanya. Semua dari satu sumber tanpa ada saksi mata. Jadi untuk mengetahui apa motivasinya kisah-kisah ini saya kurang tahu. Mungkin Muhammad ingin membuat suatu kisah yang diyakini umatnya bahwa bukan hanya Yesus yang pernah mi'raj, tapi dia juga pernah mi'raj. Tapi itu tadi, kisahnya tidak ada yang menyaksikan perjalanannya, tidak ada yang menyaksikan naik ke surganya, nggak ada. Yang penting yakin, itu aja. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari saya Pak. Apa pandangan Bapak, mungkin Pak Gracia atau Pak Jimmy, tentang kisah ini, Isra Mi'raj ini? Kisah ini mirip dengan kisahnya Firaf yang ada di agama Zoroastrian, yang juga naik ke langit. Kemudian dia juga naik buraq, kemudian dia juga ketemu dengan malaikat, dan kemudian juga dia menghadap Tuhannya, dan di surga sana dia juga melihat sebuah pohon. Dan juga dia dibawa melihat orang-orang di dalam neraka. Dan kemudian ada yang menarik. Yang menarik adalah bahwa kisah Firas ini berkembang di abad ke-9 ke-10 dibukukan. Sementara kalau kita lihat kisah-kisah Isra Mi'raj berkembang juga di abad ke-9 ke-10. Itu rentang waktu yang sangat menarik untuk diteliti. Apa pandangan Pak Gracia dan Pak Jimmy tentang paralelisasi kisah itu, Pak? Silakan, Pak. Kalau menyamakan kisah ini ya bisa diparalelisasikan lah. Tapi yang jelas di dalam iman Islam, sekalipun itu baru ditulis abad 10, mereka meyakini itu memang seperti itu sejak abad ke-7. Apapun alibi dan pledoi dari pihak Islam, yang jelas segala macam kisah surga yang bertingkat seperti apartemen, surganya Islam itu beda dengan surganya Kristen. Tadi Pak Jimmy sudah menjelaskan, langit pertama, surga pertama, kedua, ketiga itu bukan seperti apartemen. Langit pertama itu ya udara ini, surga kedua itu alam semesta, surga ketiga itu di mana Allah tinggal, surga.
Berbeda dengan yang tadi Pak Jimmy jelaskan di dalam tafsir Quran di surah Al-Isra, mereka seperti kayak apartemen. Yang pertama ada nabi ini, di tingkatan kedua ada nabi ini. Surga di dalam iman Kristen tidak seperti itu. Siapapun ada di surga. Cuma surga. Bedanya orang ini, orang memiliki tingkat kerohanian yang tinggi, dia punya jabatan lebih tinggi dari orang yang sama-sama masuk surga, tapi orang biasa. Oleh karena itu pembedanya adalah mahkota. Mana orang-orang kudus yang masuk kategori orang-orang yang tingkatan kerohaniannya tinggi masuk surga dengan orang-orang yang rohaninya biasa tapi masuk surga. Beda sama surganya Islam yang memang berjenjang, bertumpuk-tumpuk. Baca. Baik Pak, Pak Jimmy ada mau Iya. ditambahkan Pak? Silakan Pak. Ya, memang jika kita lihat beberapa detailnya, memang ada kemiripan dengan kisah Artaviraf dari ajaran Zoroastrian yang ada di Iran. Dan sebenarnya ada juga kemiripan dengan kisah tentang Abraham yang tawar-menawar dengan Tuhan mengenai berapa jumlah yang orang yang bisa membuat Sodom dan Gomora itu tidak dimusnahkan. Karena memang dalam peristiwa Isra Mi'raj itu di dalam tradisi Islam dikatakan bahwa Muhammad akhirnya mendapat perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Yang tadinya bukan 5, itu jumlahnya kalau salah 50 berkurang-kurang terus seperti Abraham. Nah itu kalau kita coba kaitkan memang ada beberapa detail paralel-paralel. Dan bukan hanya dari Zoroastrian, juga ada beberapa sumber-sumber dalam catatan-catatan tradisi Islam yang memiliki paralel dengan kisah-kisah dalam Tarkum, dalam Talmud, atau dalam berbagai juz apokrif yang itu diduga itu sebagai sebuah adopsi atau oleh beberapa scholar menyebutnya the borrowing theory, teori meminjam. Tetapi kita harus hati-hati karena kita jangan sampai terjebak dengan masalah paralelomania yang kalau paralel itu terlalu dipaksakan, itu akhirnya kita tidak fair dalam menilainya. Nah, jadi seperti dalam pembahasan kita sebelumnya, bagaimana Ali mencoba melakukan paralelomania dari ajaran-ajaran Kristen dengan ajaran Hindu. Dan kita sudah buktikan bahwa itu tidak paralel. Nah, sekarang paralel yang ada kemiripan tadi, ini akhirnya menjadi PR bagi mereka. Kita sudah menjawab beberapa tuduhan paralelomania itu, yang disebut paralelomania. Nah sekarang pertanyaan itu akan dikembalikan bagi Ali untuk menjawab bahwa itu bukan paralelomania. Karena bedanya apa? Nah tetapi harus hati-hati karena seperti penjelasan Pak Gratia dalam materi sebelumnya, ada kemiripan umum dan kemiripan khusus. Nah, kalau kemiripan khususnya sangat cocok dalam beberapa detail, nah itu harus hati-hati. Karena bisa diduga kuat itu sebuah borrowing. Bisa pengabdusian yang mengambil. Tetapi kalau dia dipastikan bahwa tidak ada kemiripan seperti itu, maka itu bisa dibantah. Jadi sekali lagi, ini pertanyaan lebih tepat ditujukan bagi Ali. Untuk menjawabnya secara detail, dia coba bandingkan dulu detail-detailnya, lalu dia buktikan bahwa itu tidak paralel. Dan kita sudah melakukan apologetik kita, menjawab tuduhan itu, dan kita buktikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa tidak ada paralel dengan ajaran atau pengaruh Hindu dalam kekristenan. Oke, kita tunggu saja bagaimana Ali merespon pertanyaan ini. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Gracia atas penjelasannya. Itu adalah pertanyaan terakhir untuk malam ini. Mungkin ada penambahan terakhir mungkin dari Pak Gracia dan Pak Jimmy. Silakan Pak.
Saya tambah sedikit, coba dinalar ya. Saya mengajak, memberikan pemikiran, silakan orang muslim memikirkan. Apa iya Tuhan menyuruh pertama kali 50 kali sholat? Anggaplah sekali sholat itu 20 menit. Tuhan nyuruh 50 kali sholat ya kira-kira 1000 menit. 1000 menit itu saya tadi hitung di kalkulator, setara dengan 16 jam per hari untuk sholat. Apa iya Tuhan suruh pertama kali 16 jam per hari dari 24 menit, dari 24 jam, 16 jamnya kamu harus sholat. Ditawar-tawar sampai akhirnya 5. Apa iya? Coba ini dipikirkan oleh semua orang muslim, apakah ini apakah wajar Tuhan nyuruh kamu harus sholat 16 jam selama sehari, turun 12 jam, 10 jam, sampai akhirnya sampai 5 kali sholat. Nah, kira-kira itu aja. Silakan saya kembalikan Pak Scott, silakan. Ya, terima kasih tambahannya Pak. Pak Jimmy ada mau ditambahkan lagi Pak? Silakan. Oke, saya tambahkan bahwa tugas kita sebagai Kristen menjawab berbagai tantangan terhadap iman kita, dan alih kecenderungan untuk terus sibuk membahas ajaran kekristenan. Sebelum-sebelumnya kita sudah lihat topik-topiknya, dan kali ini dia masih begitu getol. Tetapi yang menjadi tantangan bagi Ali untuk melakukan perbandingan secara fair. Dan kita selalu berupaya membuat kajian komparatif. Jadi bahas dari sisi kekristenan juga sebagai pembanding kepada Muslim. Tapi kalau Ali fokus untuk menyerang kekristenan. Nah sekarang pertanyaan-pertanyaan tadi seperti mengenai pernyataan dia yang sebenarnya data sejarah juga bahwa pada masa itu Bait Allah sudah hancur, hanya tinggal temboknya dan gerbangnya, ternyata berbeda dengan data dalam tradisi Islam, seperti dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari maupun dalam kitab Tabaqat Al-Kabir, termasuk dengan berbeda dengan tafsir Al-Jalalin. Itu PR bagi Ali untuk menjelaskan. Kemudian PR tadi, apakah ternyata kisah Isra Mi'raj ini sebuah adopsi dari beberapa kisah-kisah kuno dalam budaya-budaya sebelumnya, misalnya di Zoharatin. Apakah itu sebuah paralel atau tidak? Nah ini PR, sehingga kita minta Pak untuk Ali lakukannya secara seimbang. Tidak hanya sibuk mempersoalkan teks-teks kitab suci kekristenan, tetapi juga secara fair untuk melihat perbandingannya dengan apa yang diimani ajarannya. Dan itu baru dikatakan akademisi yang sejati. Tidak hanya melihat secara satu sisi saja. Oke, itu catatan dari saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih teman-teman semua. Dan kedua narasumber, Pak Gracia, Pak Jimmy. Kita tutup sesi malam hari ini dengan doa. Kami undang dengan kasih Pak Astor Valerino untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pak.